Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dewi Uktani Mukaromah, NIM 1705520009, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah audit investigatif dan sebagai bahan penilaian ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, saya akan menampilkan kampus saya yaitu Universitas Tikubang pada cuplikan video berikut. Universitas Tikubang Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan Program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Materi pertama yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai pengantar dari audit investigatif dengan teknik audit. Pengantar audit investigatif dengan teknik audit di sini adalah istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan, general audit atau independent audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran dari laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut dengan opini audit. Audit investigatif lebih dalam tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opini audit. Audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya suatu fraud atau termasuk dalam korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, meskipun tujuan opini audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya tetap sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan fraud audit investigatif. Padahal, teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Materi selanjutnya yaitu tujuan audit investigatif. Apa itu tujuan audit investigatif? Tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan suatu bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi dari teknik audit itu sendiri. Bagaimana definisi dari teknik audit itu sendiri?
Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit suatu kewajaran penyajian suatu laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah suatu bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Selanjutnya, yang akan saya bahas dari materi kali ini yaitu ada 7 teknik audit investigatif yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya, yaitu yang pertama ada memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, ada meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga, memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat, review analytical atau analytic review atau analytical review. Yang kelima itu sendiri ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor atau inquiries of the auditee. Yang keenam itu ada menghitung kembali atau reperformance. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada mengamati atau observation. Kemudian kalau teknik-teknik di atas yaitu memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analytical, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor, menghitung kembali, dan mengamati tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat dari suatu auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif atau mencari wilayah garapan atau probing. Misalnya, dalam sebuah review analytical maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Kemudian, teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit termasuk audit investigatif dikemukakan oleh beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Kemudian mengenai sifat dari eksploratif dari suatu teknik audit untuk audit investigatif, Davia dalam bukunya di atas mengibaratkan orang memancing. Memancing itu bukan sekedar memasang umpan pada kail dan melemparkan tali pancingan, tetapi sambil mengharapkan ikan yang akan berdatangan. Mungkin saja ikannya akan datang dan memakan umpan tersebut. Banyak auditor mencoba menangkap suatu fraud atau suatu kecurangan dengan cara sedemikian rupa. Kemudian pemancing yang terampil mulai dengan bertanya pada dirinya sendiri, ikan apa yang akan kupancing hari ini? Untuk itu, untuk ikan yang berbeda, ada pancingan yang berbeda pula. Ada umpan yang berbeda pula. Probing atau eksplorasi menemukan fraud tidak berbeda dengan memancing sebuah tali pemancing. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketujuh teknik audit yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu yang pertama, ada memeriksa fisik dan mengamati. Di sini,
Memeriksa fisik merupakan perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud lainnya. Kemudian, mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Ketujuh teknik audit di atas yang akan saya bahas, yang kedua yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Di sini, meminta informasi dari audit dalam audit investigatif harus disertai dengan suatu informasi dari sumber lain agar dapat meminimalkan peluang audit untuk berbohong. Kemudian, meminta konfirmasi adalah apa itu meminta konfirmasi? Di sini, meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain selain audit untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Jadi, meminta konfirmasi ini yaitu untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi dan memintanya kepada pihak lain atau selain audit. Kemudian, meminta konfirmasi dapat diterapkan untuk berbagai informasi, baik informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Dan harus diperhatikan apakah pihak ketiga yang dimintai konfirmasi punya kepentingan dalam audit investigatif. Jika ada atau jika memiliki kepentingan, maka konfirmasi harus diperkuat dengan konfirmasi kepada pihak ketiga lainnya. Teknik audit yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Di sini tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan suatu dokumen. Definisi dokumen menjadi lebih luas akibat suatu kemajuan teknologi, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencakup suatu komputer forensik. Teknik audit yang keempat yaitu review analytical. Dalam review analytical, yang penting adalah kuasai gambaran besarnya dulu atau think analytical first. Di sini definisi dari review analytical sendiri itu adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Kesimpulan wajar atau tidak diperoleh dari perbandingan terhadap benchmark, kesenjangan antara apa yang dihadapi dengan benchmark, apakah ada kesalahan atau error, fraud atau kecurangan, atau salah merumuskan patokan. Kenali pola hubungan atau relationship pattern data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau data non-keuangan yang satu dengan data keuangan non-keuangan lainnya. Kemudian, dalam review analytical, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Seperti yang dikatakan Hobbes di atas,
yaitu think analytical first. Kemudian, Stranger dan Stewart mendefinisikan sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Review analytical ini meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknya terjadi. Kemudian, beberapa teknik review analytical disajikan dengan label tertentu untuk memudahkan suatu pemahaman. Teknik review analytical ada beberapa, yaitu yang pertama, Batrips, Verglass, dan Verglass. Yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat, hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Yang kelima itu sendiri ada menggunakan data keuangan. Yang keenam, regresi atau analisis tren. Yang ketujuh itu sendiri ada menggunakan indikator ekonomi makro. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai teknik review analytical. Yang pertama, yaitu Batrips, Verglass, dan Verglass. Di sini, dalam Batrips Verglass, kita membandingkan suatu perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Sedangkan dalam Verglass, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa Z yang lalu. Kemudian, teknik review analytical yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Di sini membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengidentifikasi adanya suatu fraud. Hal yang perlu dipahami yaitu mekanisme pelaksanaan anggarannya, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dalam sistem anggarannya tersebut. Teknik review analytical yang selanjutnya atau yang ketiga adalah analisis vertikal dan horizontal. Di sini, analisis vertikal dan horizontal merupakan suatu analisis rasio laporan keuangan. Kemudian, analisis vertikal adalah mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai menjadi angka-angka dalam suatu persentase. Jadi, analisis vertikal ini digunakan untuk mengubah suatu angka-angka laporan keuangan dari nilai menjadi angka-angka dalam suatu persentase. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis horizontal. Di sini analisis horizontal adalah menunjukkan perubahan suatu akun untuk suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Jadi, analisis horizontal ini digunakan untuk menunjukkan suatu perubahan suatu akun untuk suatu tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun setelahnya atau sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya.
Di sini dalam hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya, yaitu ada beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk suatu review analitikal. Teknik review analitikal yang selanjutnya atau yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Di sini inti dari review analitikal adalah mengenal pola suatu hubungan atau relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Contohnya, seperti dalam bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panennya. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Kemudian, contoh yang selanjutnya, di pabrik gula. Pada pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal dengan sebagai rendement. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis dengan nama recovery. Di sini bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri, bahkan industri atau perusahaan pemeringkat, pengembang, dan penyebarkan rasio suatu industri. Kemudian yang keenam yaitu ada regresi atau analisis tren. Di sini dengan data horizontal yang memadai atau makin banyak makin baik, setiris papirus, review analitikal dapat mengungkapkan suatu tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya yaitu STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebutkan di atas. Kemudian yang ketujuh itu ada menggunakan indikator ekonomi makro. Di sini menggunakan indikator ekonomi makro ada hubungan antara besarnya PPH yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia. Teknik audit yang kelima yaitu meminta informasi lisan atau tertulis dari auditan. Di sini permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara yang lain. Kemudian, permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan suatu prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Teknik audit yang selanjutnya atau yang keenam yang akan saya bahas yaitu menghitung kembali. Dalam menghitung kembali di sini atau reperform tidak lain yaitu dari mengecek kebenaran
suatu perhitungan, yaitu kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam sebuah audit. Kemudian, biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor. Seorang junior auditor di kantor akuntan. Kemudian, dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Kemudian, saya akan memberikan beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Yang pertama itu ada perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor. Di sini, cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterparts atau PSG atau lembaga pemeriksa independen, sehingga cost recovery rawan penyalahgunaan. Contoh yang kedua dari perhitungan kembali yaitu biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Kemudian, keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang cukup besar terhadap likuiditas suatu BUMN yang bersangkutan. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham. Di sini, keputusan Menteri Keuangan nomor 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006 atau lihat kotak 28.6 di bab 28 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Kemudian, inilah peluang untuk melakukan suatu reperformance. Tidak jelas apakah suatu perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan suatu reperformance. Materi selanjutnya yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai kunci keberhasilan. Dalam kunci keberhasilan dari semua audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Jadi, yang pertama itu ada mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan dan apa yang akan diaudit investigatif nantinya. Yang kedua itu ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Jadi, kita harus benar-benar menguasai dengan baik teknik-teknik yang ada pada audit investigatif. Yang ketiga, itu ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih.
Jadi, dalam menerapkan teknik yang dipilih, kita harus benar-benar cermat dalam menerapkannya tersebut. Kemudian yang keempat itu ada cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Jadi, dalam menerapkan suatu kesimpulan dari hasil penerapan teknik investigator, kita juga dituntut harus cermat. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai kunci keberhasilan. Yang pertama, kunci keberhasilan yang pertama yaitu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana seorang akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kunci keberhasilan yang kedua yaitu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau masalah pemancing yang sudah saya bahas di atas tadi, atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahapan suatu pekerjaannya. Kunci keberhasilan yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Jadi, biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya itu tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Jadi, dalam menerapkan teknik yang dipilih, kita harus benar-benar cermat agar kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Itulah sebabnya mengapa do professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam sebuah audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan sebuah pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, dan menindaklanjuti jawabannya, serta mempertanyakan sesuatu. Kunci keberhasilan yang keempat atau yang terakhir yaitu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Di sini, temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Materi terakhir yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai teknik-teknik audit. Dalam teknik-teknik audit ini, cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organized crime. Kemudian follow the money dalam fraud dan tindakan pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum,
komputer forensik, dan lain sebagainya. Kemudian, modul ini membahas beberapa teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan audit investigatif dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan memberikan kata-kata motivasi dari B.J. Habibie, yaitu apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci sebuah keberhasilan yang sebenarnya. Kemudian, saya akan memberikan kata-kata motivasi lagi, yaitu dari Oprah Winfrey, yaitu pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor untuk menuju kebebasan, yang artinya menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah kesempatan untuk mengasah diri, baik itu hard skill ataupun soft skill. Sayang rasanya jika kamu menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sebab di luar sana ada banyak sekali orang yang menginginkan menjadi seorang mahasiswa. Jadi kita harus tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.